Di tengah kebahagiaan keluarga Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah atas kehamilan Aurel yang sudah memasuki bulan keempat, beredar sebuah video yang menyindir Atta agar tidak lupa dengan hutang orang tuanya yang belum dilunasi. Lantas, seperti apa respon Atta Halilintar atas tudingan tersebut? Benarkah tidak ada itikat baik dari keluarga Atta Halilintar untuk menyelesaikan permasalahan ini? Aurel yang sedang memasuki usia kehamilan yang keempat bulan tentu sedang berada di masa banyak ngidam. Sebagai suami siaga ataupun menyiapkan berbagai jajanan pasar sampai makanan pedas untuk sang istri tercinta. Lantas, seperti apa tanggapan keluarga melihat makanan kegemaran Aurel di masa kehamilannya? Kehamilan Aurel tentu menjadi berkah bagi seluruh keluarga besar. Gender reveal pun dilakukan untuk mengungkap jenis kelamin sang anak. Lantas, seperti apa kehangatan Mimi Kade di tengah keluarga Hermansyah? Lantas, seperti apa kesiapan Krisdayanti dan Ashanti untuk menjadi seorang nenek? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah kebahagiaan Atta dan Aurel untuk menantikan kehadiran calon buah hati, tiba-tiba saja mereka kembali dirundung kabar miring. Ya, di media sosial tengah viral unggahan milik seorang pemuda bernama Safas yang menagih hutang senilai ratusan juta rupiah kepada Atta. Akan tetapi, tagihan tersebut lebih tepatnya dialamatkan kepada ibunda Atta, Lenggo Genifaro. Video tersebut pun menjadi sorotan, terlebih kalimat yang disematkan dalam video tersebut untuk sang calon bayi yang ada dalam kandungan Aurel. Lantas, seperti apa Atta menanggapi hal tersebut? Belum lihat sih aku ya, apa sih dia maksudnya, tapi kalau saya lihat ini saya baru tahu ya, baru lihat kalau misalnya memang dia ngomongnya nggak bener ya. Menurut saya ini udah salah ya, bisa ada melanggar juga ya. Nggak kenal, nggak tahu. Terus nggak tahu utang apa juga saya nggak tahu. Sampai dia bilang Utang apa sih? Utang apa? Kita belum mau ngomong sekarang sih. Nanti ada saatnya lah. Pokoknya kayak gitu-gitu kan biasanya orang yang ngomong nggak baik tentang orang lain, apalagi saya yang nggak tahu apa-apa, pasti nanti hukum Tuhan bisa lihat juga lah ya apa yang dilakukan ke saya gitu. Tapi kalau dari hukum dunianya kita masih harus mempelajari lebih dalam sih. Terima kasih. 40.000 euro. 40.000 euro, Ya. rupiahnya Sekitar 700-800 juta. Bukti tertulis kan dari awal kita sudah sampaikan tidak ada bukti tertulis. Ya, jadi kita peminjaman itu secara kekeluargaan. Jadi kita sekarang itu meminta untuk secara kekeluargaan juga. Nggak ada sama sekali kayak mendoakan yang buruk atau apa gitu ya. Karena dalam postingan saya itu juga positif. Saya kan tulis di sana, semoga anaknya lahir nggak cacat ya, atau semoga anaknya nggak lahir cacat ya. Nggak ada saya mendoakan gitu. Mendoakan yang buruk nggak ada, bahkan saya positif. Ya tak tahulah ya, karena Atta tuh memang dibesarkan dengan duit tipu ya. Kak Siata kan tak salah, yang salah kan orang tuanya. Udah keluar berita di YouTube orang tuanya nipu, kok dia nggak ada rasa itu ya, rasa takut, sedih.
sedih, kok dia dicuekin aja kayak ibunya, itulah sifatnya ya. Nggak mau tahu dia latar belakang orang tuanya, dia nggak mau tahu. Dia pernah ke luar negeri, umur 5 tahun udah jalan-jalan ke Paris. Safas merupakan seseorang yang ditugaskan oleh Umi Afif untuk menagih hutang kepada orang tua Atta Halilintar. Sebagai bentuk usahanya bertemu dengan Atta dan keluarganya, Safas pun selalu membuat konten di sosial media dengan harapan mendapatkan respon dari keluarga Atta Halilintar. Pertemuan yang diinginkan pun merupakan pertemuan yang berdasarkan kekeluargaan. Seperti halnya saat orang tua Atta berhutang dengan asas kekeluargaan. Dengan beredarnya video yang viral pada saat ini, lantas benarkah Safas melakukan semua itu karena tidak adanya itikat baik dari keluarga Atta Halilintar? Sebenarnya sih kita udah chat kayak manajernya ibunya gitu kan, itu sudah sering di chat kan, sudah kita sering DM, nggak dibalas, cuman dibaca. Sama juga kayak manajer Atta gitu, atau nomor yang ada di Instagram Atta Halilintar itu kita pernah chat tapi nggak ada tanggapan sama sekali. Jadi gue selalu stage itu biar Atta tahu dan Atta mau bicara sama saya, agar Attanya tahu dan ngubungin gue. Bahkan saya membuka diri kalau seumpamanya Atta mau bicara langsung sama gue gitu kan, ya nggak ada masalah gitu. Kalau Umi Apip dulu sering sampai hilang nomornya juga gitu kan. Dulu bahkan Umi Apip pernah mengutus seseorang untuk ngambil uang itu, tapi nggak sampai dikasih gitu, karena cuma dijanjikan ya nanti kapan-kapan bisa dibalikin. Ya seperti yang kalian lihat di layar gitu, seperti yang kalian lihat di medsos, mereka diam, nggak ada tanggapan gitu. Ya kalau saya sih kan hanya menyampaikan, saya tulus untuk menyampaikan apa yang ingin Umi Apip sampaikan. Tidak ada masalah sama saya cuma menyampaikan. Jadi kalau mau direspon oke, bagus. Kalau nggak direspon juga nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah bagi saya gitu. Kalau saya kan hanya menyampaikan ya, karena Umi Apip kan sebagai ibu angkat. Jadi saya cuma menyampaikan aja. Untuk masalah yang lapor-lapor apa sih gitu kan, dibuat ribet amat gitu ya. Bisa diselesaikan baik-baik, bisa dibicarakan baik-baik, ya baik-baik aja gitu, nggak ada lapor-lapor. Ya secara kekeluargaan dan kesadaran. Wah, saya nggak tahu. Saya orangnya dari kecil diajarin nggak jangan berutang. Jadi saya nggak tahu kan orang buktinya apa, segala macamnya apa, jadi saya berutang. Saya nggak punya utang, itu bahaya sih. Bahaya untuk dianya malah. Memasuki usia kehamilan 4 bulan, Aurel diketahui ngidam banyak hal. Mulai dari makanan, shopping, hingga traveling. Sebagai suami siaga, seperti apa cara Atta Halilintar untuk memenuhi ngidamnya sang istri? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sebagai seorang bumil alias ibu hamil, ngidam tentu juga dirasakan oleh Aurel. Tidak jarang, sesuatu yang Aurel idamkan merupakan sesuatu yang aneh. Kecintaan Aurel terhadap makanan pedas hingga jajanan pasar memaksa Atta untuk membawa banyak penjual jajanan pasar ke halaman rumahnya. Tak hanya itu, Aurel juga sempat ngidam makanan khas Malang, pastel nyemek. Beruntung, Mimi Kade yang saat itu sedang melakukan kunjungan kerja langsung membawakannya untuk Aurel. Lantas seperti apa komentar keluarga ketika melihat kegemaran Aurel ngemil jajanan pasar hingga makanan pedas di tengah kehamilannya? Kalau ngidam kayaknya nggak pernah ngidam yang gimana banget, nggak pernah sampai aneh-aneh sih. Cuman ya tiba-tiba misalnya pengen makan ini harus ada gitu. Kalau nggak sampai besoknya kepikiran atau nyari-nyari lah pokoknya sampai dapet gitu. Tapi nggak nentu juga gitu.
sering banget Bunda sama Mimi tuh selalu, Bumi mau makan apa, kirimin ya, dikirimin makanan. Terus kayak misalnya Mimi lagi kemarin sempet ke Malang ya, aku pengen banget makan pastel tapi harus yang dari Jawa, dari Malang, jadi dibawain. Jadi alhamdulillah banyak yang sayang. Itu kan namanya kepingin lagi hamil tuh, biasa kita kepengen ini pengen itu, dan alhamdulillah diturutin kan, namanya juga lagi ibu hamil. Ya pastilah semua lagi hamil tuh ada pengen ini pengen itu, jadi wajar aja menurut aku. Dia sama saya sukanya makan pedes gitu ya. Jadi saya bilang jangan terlalu pedes-pedes juga. Kadang mitos juga ada benernya ya, kayak misalkan jangan terlalu banyak makan pedes nanti rambutnya tumbuhnya susah kayak gitu-gitu ya. Itu kan omongan-omongan orang-orang tua di atas kita gitu. Jadi ya pasti mereka punya pengalaman yang kadang baiknya juga ada. Tapi emang gak ada pasangan sama sekali bertemu karena kamu? Nggak ada. Alhamdulillah tuh mereka berdua lagi happy-happynya, lagi senang, lagi menikmati masa-masa kehamilannya gitu, dan abang juga supportnya ke kakak luar biasa, jadi kita juga seneng lah gitu melihat mereka. Ya ada pasti, tapi kan yang penting happy. Semua tuh kan yang ada di pikiran kita, apa yang kita pikirkan harus happy. Tadi aku bilang gitu kan, kita setiap hari masih kontak juga, entah video call atau telepon, itu udah pasti. Jadi nggak perlu kita nggak was-was ya, karena apa-apa juga dia pasti nanya gitu. Memasuki masa kehamilan di trimester kedua, Aurel Hermansyah juga mendapatkan perhatian yang begitu besar dari sang suami, Atta Halilintar. Selain karena pernah mengalami keguguran di kehamilan pertama, Atta pun juga menjaga Aurel dengan sangat hati-hati. Ia pun super protektif untuk melarang istri bekerja di rumah. Tak cuma itu, sebagai suami siaga, Atta pun juga berusaha untuk membahagiakan sang istri dengan mempersiapkan liburan dengan mobil van mewah yang sudah dimodifikasi lengkap dengan tempat tidur dan juga toilet di dalamnya. Lantas, benarkah Aurel makin terlihat manja di kehamilannya kali ini? Ya karena itu tadinya buat anak ya. Memang sebelumnya ada orang yang jual, harganya oke. Ada toiletnya. Oh iya, karena memang kan kita mau ada traveling ya. Mau ada traveling karena Aurel tuh minta ke Puncak atau Bogor gitu. Jadi pas traveling maunya nanti pakai cari kendaraan yang dia bisa ada di dalamnya. Tapi ini masih mau dibersihin dulu sih, karena kan kalau bumil tuh kadang-kadang nggak bisa bawa triplek aja kan, nggak bisa ya. Bawa triplek, bawa cat, jadi itu mungkin nanti dalamnya masih dirubah-rubah sih. Kalau ini lebih manja nggak sih? Iya, pengennya maksudnya maunya kalau suaminya kemana aja pasti aku pengen ikut. Kenapa? Nggak tahu, pengennya pokoknya harus ikut kemanapun, mau dia nonton bola aja bisa sampai berantem saking misalnya aku mau ikut. Kalau Bang Atta kan mungkin kehamilan ini kan lebih protektif karena kan memang dari yang pertama kan kemarin sempat keguguran tuh, jadi sekarang lebih overprotective lah gitu, maksudnya jangan terlalu capek di rumah aja. Cuman aku tuh kadang bosen, ngapain ya di rumah gitu, pengennya ikut pergi gitu. Jadi ya cuman ya ngerti aja lah gitu namanya, apalagi udah tahu kan anaknya perempuan pasti akan lebih ya di rumah aja gitu. Alhamdulillah. Jadi makin manja nih. Ya memang aslinya begitu. Makin manja jadi makin manja. Iya. Tapi so far oke. Ya pokoknya fase hamil ini akan jadi momen yang paling baik untuk Aurel menanyakan apapun ke saya, karena mungkin dia melihat pengalaman yang didapati oleh ibunya. Jika Aurel dan Atta akan segera menjadi seorang ibu dan bapak, lantas seperti apa kesiapan Kade dan Ashanti untuk menjadi seorang nenek? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Kehamilan Aurel menjadi berkat tersendiri bagi keluarga besar Hermansyah.
Berkat kehamilan Aurel, seluruh keluarga bisa menjadi lebih dekat. Sama halnya dengan Mimi Krisdayanti yang menjadi lebih dekat dengan Aurel maupun dengan Anang dan Ashanti. Kehangatan itu begitu terasa saat prosesi gender reveal berlangsung. Seluruh keluarga pun tampak bahagia ketika merayakan kebahagiaan Atta dan Aurel yang akan segera memiliki anak perempuan. Lantas, seperti apa keseruan gender reveal bayi dari Atta dan Aurel? Sebenarnya acaranya cuma keluarga aja dan di rumah juga. Cuman ini acaranya kita bikin gender reveal. Tadi cuman ini sih sebenarnya kan pas awal udah dateng, terus ya udah doa segala macam, ada sedikit ya games, habis itu umumin gendernya gitu. Habis itu udah tadi terakhir tinggal makan-makan, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi memang baby reveal ini memang masih awam ya untuk masyarakat kita. Tapi kalau untuk pasangan-pasangan muda seperti Aurel sama Atta ini memang sepertinya acara ibaratnya tebak-tebakan. Sebetulnya ibunya sudah tahu dari surat yang dia kantongi dari dokter, tapi yang hebat tim untuk merahasiakan. Jadi memang mungkin persiapannya sebentar ya, nggak sampai 10 hari mungkin untuk mempersiapkan acara ini. Memang mohon maaf acaranya dibuat sederhana dan internal saja. Jadi saya dan kebanyakan Mas Anang, Ashanti, Azriel, dan kakak saya, adik saya, semuanya fail, semuanya salah, termasuk baju yang saya pakai juga biru. Ini karena saya pikir cucu saya coming baby boy, ternyata tadi dari asap yang keluar itu pink, jadi baby girl itu. Iya, dari pertama Aurel mengirimkan ke saya 3D-nya, saya forward langsung ke suami. Terus kalau saya feeling, Raul bilang itu perempuan karena Aurelnya katanya tambah cantik dan kalem gitu. Tidak ingin Aurel kembali mengalami keguguran, semua menjadi lebih protektif terhadap kesehatan Aurel dan sang bayi dalam kandungannya. Ashanti dan Kade pun sangat menantikan kehadiran cucu pertama mereka. Rona bahagia keduanya selalu terpancar ketika membahas mengenai sang cucu di dalam kandungan Aurel. Lantas, seperti apa kesiapan Krisdayanti dan Ashanti untuk menjadi seorang nenek? Ya itu semuanya proses hidup ya, semua orang kan pasti akan tumbuh dan melalui satu proses yang tentunya beda-beda setiap orang. Pencapaian untuk menjadi orang tua itu bisa cepat atau lambat, menjadi nenek atau menjadi kakek itu juga prosesnya juga ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Mungkin saya lebih awal ya, lebih awal dibandingkan teman-teman yang lain yang jauh lebih senior. Tapi karena masa kehamilan saya juga waktu hamil Aurel itu pun usianya 21, jadi sama turun ke dia. Dia pun juga mungkin nanti akan begitu. Jadi rotasinya mungkin sama ya putarannya per 20 tahun gitu. Jadi ya itulah proses ya, semuanya berjalan dan alhamdulillah waktu jalannya cepat. Kita pun juga alhamdulillah punya tujuan hidup yang baik ya, jadi semuanya penuh dengan anugerah lah. Cucu pertamanya kita juga. Ya, punya nenek kakek 6 orang. Punya punya tante om 17 orang. Ini anak luar biasa banget. Punya tante om sebanyak itu, nenek kakek sebanyak itu, kita kemarin bilang bahwa anak ini pasti membawa berkah ya. Membawa berkah, anak ini akan mendapat banyak cinta dari kita semua karena banyak banget yang sayang gitu. Jadi ya dijaga-jaga ya gitu. Belum kepikir ke sana, yang pikir fokusnya gimana lancar. Kalau aku manggilnya maunya dipanggil kakek. Nenek dong. Ya gimana, aku paling suka dipanggil kakek ya udah. Terus dipanggil opa gitu. Opa. Grandpa. Kenapa Bunda nggak mau dipanggil kakek aja kakek? Oh, mau yang nenek. Udah kakek bagus. Ya aku nenek. Iya gak apa-apa dong, nenek. Mau. Mau dipanggilnya tetap Bunda, mau dipanggil tetap Bunda. Bunda Oma, Bunda Grandma. Ya, Bunma. Ya udah Bunda. Berarti aku dipanggil Kuna.
Guna sama Guna. enggak, Guna sama Pana. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.